buah kitab kita. Ini kitab Al-Mawa'izul Usburiyah. Sampai di halaman 26 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan telah berkata Al-Imam Abdullah Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati. Ini hadis lumayan panjang, jadi Anda coba langsung baca artikan nanti baru Anda terjemahkan secara bebas ya. Ini kisah gitu ya. Yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati, yuhsyaru dikumpulkan ta'ifatun kelompok min hadhil ummati, dikumpulkan sebuah kelompok min hadhil ummati dari umat ini ala sirati pada sirat, yakni jembatan pada sirat, wadzalika dan oleh itu anna awwala man yadkhulul jannata, bahwasanya yang pertama kali manusia yang masuk ke dalam surga ma khalal anbiya'i, selainnya para nabi, ma khalal anbiya'i, selainnya para nabi, hadhil ummatu adalah umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru man yadkhulul jannata, dan adapun yang paling terakhir, man yadkhulul jannata, orang yang masuk ke dalam surga. Adapun yang terakhir, orang yang masuk ke dalam surga min hadhil ummati, dari umat ini. Dan adapun orang yang terakhir, yang paling akhir masuk ke dalam surga dari umat ini, alladzina wajabat alaihimun naru, alladzina yaitu kelompok atau orang-orang, alladzina yaitu kelompok atau orang-orang, wajabat alaihimun naru, yang berhak atas mereka api neraka. Artinya orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam api neraka, itulah mereka orang-orang yang terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah. Wan Nabi alaihi salatu wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zuru yaumul qiyamati, beliau menunggu pada hari kiamat, wa ya'rifu ummatahu, dan beliau kenal ummatahu akan umatnya. Jadi inilah suatu kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kenal akan umatnya satu persatu. Dan dari mana baginda Nabi bisa mengenal umatnya? Li'annahum, karena bahwasanya mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, yang adanya mereka, ghurran muhajjalina, ghurran yang memancarkan cahaya, muhajjalin, dari wajah, kaki dan tangan-tangan mereka. Jadi baginda Nabi untuk mengetahui umatnya itu tinggal melihat cahaya yang keluar dari wajah, dari telapak tangan dan telapak kaki dari umatnya. Sebab apa itu wajah keluar dari wajah, telapak kaki dan telapak tangannya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau ente mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Anda pasti berwudu sebelumnya. Dengan wudu itulah sebagai tanda, ya, sebagai tanda yang dapat dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente enggak sholat, susah, mau dikenal dari mana? Ya. Kalau enggak sholat mau dikenal dari mana? Kalau Anda mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ente enggak sholat, ya, dengan enggak sholat pasti enggak wudu. Nah, terus mau dikenal dari mana? Gitu ya. Nah, cirinya
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atharil wudu, dengan bekas wudu yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuhum, dengan bekas wudu itulah baginda Nabi dapat mengenal umatnya. Kalau nggak sholat itu susah berkenal dari mana. Fayaqulu, kemudian berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirati, ma balu ummati, hal apa yang menyebabkan umatku mahbusina ala sirat, tertahan di sirat atau jembatan, ya. Tertahan di sirat itu ada apa? Hal apa yang menyebabkan umatku itu tertahan di sirat untuk berjembat menuju surganya Allah Ta'ala? Fayaqulullahu, kemudian Allah berkata, ghayyibuhum fi awdiyatil qiyamati. Ada satu kelompok yang ternyata ghayyibuhum, sembunyikan mereka, ya, sembunyikan mereka. Allah yang memberikan perintah, sembunyikan mereka fi awdiyatil qiyamati, di jurang, artinya di paling ujungnya pada hari kiamat tersebut. Taruh di paling pinggir, taruh paling ujung, ya, hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalam al-jannata, sampai Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Umpatnya ada satu kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, dipisahkan, disuruh oleh Allah Ta'ala diumpetin, pisahkan, taruh yang paling ujung, jangan sampai yaitu baginda Nabi tahu itu adalah umatnya, ditaruh, dipisahin biar jauh, seperti itu. Fa idza nazara Rasulullah ila al-qiyamati zanna anna ummatahu siqu ila al-jannati kullahum. Fa'idha nazara, dan ketika Nabi memperhatikan, ketika Nabi memandang, ketika Nabi memperhatikan, ya. Fa'idha nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qiyamati, ketika Nabi memperhatikan keadaan hari kiamat saat itu, zanna, beliau memiliki prasangka, beliau menyangka anna ummatahu, bahwasanya umatnya siqu ila jannati kullahum. Beliau menyangka bahwasanya seluruh umatnya sudah dimasukkan ke dalam surga. Fa idza dakhala Rasulullah al-jannata, dan setelah seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam surga, baru Nabi terakhir masuk ke dalam surga. Jadi Nabi tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Itulah bagaimana kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ditungguin sampai semua umatnya masuk ke dalam surga. Setelah beliau menyangka bahwasanya semua umatnya telah dikirim ke dalam surga, siqu ilal jannati kullahum, ketika beliau itu menyangka bahwasanya seluruh umatnya telah dikirim ke dalam surga, fa idza dakhala Rasulullah al-jannata, maka Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala lizabaniyati, kemudian Allah berkata kepada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat penyiksa yang tugasnya untuk menyiksa, al-ghujum, ya, untuk menyiksa. Suquhum wasallimuhum ila malikin. Suquhum, ambil itu kelompok tadi yang dipisahkan, giring mereka. Suquhum, giring mereka. Wasallimuhum, dan serahkan mereka ila malikin, ke malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Ambil itu kelompok tadi yang sudah dipisahkan, kemudian giring mereka dan serahkan ke malaikat Malik. Fa idza ra'ahum malikun, ketika malaikat Malik melihat mereka, ketika malaikat Malik melihat kelompok tersebut, faqala,
Itu malaikat Malik bertanya kepada itu kelompok, ya ma'syarul asqiya'i, wahai ma'syarul asqiya, segenap orang-orang yang celaka, wahai engkau orang-orang yang celaka, man antum, kalian siapa? Siapa kalian? Wa min ayyi ummati antum, dan dari umat mana kalian? Ente siapa? Dan ente dari umat siapa? Gitu ya. Itu yang dipertanyakan oleh malaikat Malik kepada kelompok tersebut. Kalian ini siapa? Dan kalian dari umat siapa? Laqad zanantu alla yabqiya gitu ya. Laqad zanantu alla yabqiya mimman yadkhulun nar ahadun. Dan sungguh aku telah menyangka, kata malaikat Malik, sungguh aku telah menyangka alla yabqiya, bahwasanya enggak ada lagi yang tersisa mimman dari orang-orang yadkhulun nar ahadun, ya, seseorang yang masuk ke dalam neraka. Artinya pikir aneh udah habis kali gitu ya. Aneh pikir semuanya udah masuk ke dalam neraka, ya ternyata masih ada ente di sini. Nah, ente ini siapa nih gitu ya. Wa kullu ummatin atat fahum muqayyaduna mughallaluna bisalasili wa maqranuna ma'a syayatin. Setiap umat yang datang, setiap umat yang datang, fahum muqayyaduna, mereka ketika datang ke dalam neraka, ya, belum sampai ke neraka, itu malaikat Malik melihat setiap umat yang datang ke neraka itu keadaan mereka muqayyaduna, terikat, mughallaluna, dan dibelenggu, bisalasili, dengan rantai-rantai, wa maqranuna ma'a syayatin, dan mereka digandeng ya dengan para syaitan, seperti itu. Yushabuna ala wujuhihim muswaddatul wujuh, dan yang tampak dari wajah mereka itu wajah yang hitam kelam, seperti sebuah kayu yang terbakar hangus, ya, seperti arang gitu ya, kayu yang terbakar hangus, hitam kelam. Muzraqatul uyuni, dan keadaan mereka, setiap umat yang datang ke neraka itu, selain tangannya terikat, kakinya terbelenggu, wajahnya hitam kelam, ya, dia punya mata itu terbelalak. Apa itu? Kayak melotot hampir mau keluar tuh mata, begitu. Ya. Fala ara fi arjulikum al-ankala wa ala aydikum al-aghlala. Dan saat ini aku enggak melihat, ya, di kaki-kaki kalian ada belenggu. Kemudian wa ala aydikum al-aghlala, dan di tangan-tangan kalian ada tali yang mengikat, gitu ya. Nah, ente ini siapa ya? Sedangkan setiap umat yang masuk ke dalam neraka itu keadaannya tangan terikat, kaki terbelenggu, wajahnya hitam, matanya terbelalak. Kok ente beda? Tangan ente enggak terikat, kaki ente enggak terbelenggu, gitu ya. Gitu yang dimaksud dalam ini perkataan. Nah, kemudian wala ara wujuhakum muswaddatun, dan aku enggak melihat wajah kalian itu hitam, gitu. Wala a'yunakum muzraqatun, dan mata kalian enggak terbelalak, seperti itu. Tamshuna ala arjulikum, dan kalian berjalan seperti orang normal, berjalan dengan kaki kalian. Tamshuna ala arjulikum, dan kalian berjalan di atas kaki-kaki kalian. Artinya kalian berjalan dengan normal seperti biasa. Famin ayyi ummati antum, kembali lagi bertanya, yaitu malaikat Malik, ente sebenarnya dari umat siapa ya? Gitu. Itu yang membuat penasaran malaikat Malik alaihissalam kepada satu kelompok tersebut.
yang biasanya setiap kelompok dari umat-umat terdahulu, ya, setiap umat yang masuk ke dalam api neraka itu dalam keadaan tangan terikat, kaki terbelenggu, wajahnya hitam. Jadi diri kami sebenarnya kepada engkau. Walakin akan tetapi, nahnu min hamlatil Quran. Akan tetapi di antara kami, nahnu kami min hamlatil Quran, sebagian ada yang menghafal Quran. Wa nahnu min shawami syahri Ramadan. Min hamlatil Quran ini bisa dikatakan hafal Quran, bisa yang dikatakan orang yang rutin baca Quran, setiap hari baca Quran, seperti itu. Ya. Wa nahnu min shawami syahri Ramadan, dan sebagian kami adalah orang-orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Wa nahnu al-hujjaju wal ghazatu, dan sebagian kami, ya, ada yang selalu yaitu melaksanakan haji dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nahnul mu'addun az-zakata, dan kami adalah orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Wa nahnul mukramun al-aitama, wa nahnul mukramun al-aitama, dan kami adalah orang-orang yang selalu memuliakan anak-anak yatim. Wa nahnul mughtasiluna minal janabati, dan kami adalah orang-orang yang mandi ketika kami dalam keadaan junub. Wa nahnul mughtasiluna minal janabati, dan kami adalah orang-orang yang selalu mandi ketika dalam keadaan junub. Wa nahnul musalluna shalawatil khamsah, wa nahnul musalluna as-salawatil khamsah, dan kami adalah orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu. Fayaqulu, kemudian malaikat Malik berkata, ya ma'syaral asyqiya, wahai anda orang-orang yang celaka, amma mana'akum mana'akumul Qur'anu min ma'asillahi ta'ala hatta lam tad'u fima waqa'tum fi. Amma, enggak pakai tasdid ya, bukannya amma tapi ama, hamzahnya hamzah istifham. Ama mana'akumul Qur'anu min ma'asillahi ta'ala hatta lam tad'u fima waqa'tum fi. Ama, apakah ma mana'akumul Qur'anu, apakah Quran yang kalian baca itu tidak mampu mencegah dirimu min ma'asillahi ta'ala, untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, hatta lam taqa'u fima waqa'tum fi, sehingga engkau tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan dirimu ke dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Apakah engkau Quran yang kalian baca, ya, enggak mampu mencegah diri kalian untuk bermaksiat kepada Allah? Lalu mereka menjawab, ya Malik, wahai Malik, la tubikhna, ya Malik, tolong jangan hinakan kami. Ya, dengan dia bertanya seperti itu, udah menganggap yaitu menghina. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, terus lu baca Quran buat apaan? Ya, ente baca Quran buat apaan? Quran ente baca tapi ente maksiat terus, seperti itu. Begitu gambarannya. Kalau terjemah bebas ya seperti itu. Terus ente sholat ya buat apaan? Begitu. Ente sholat terus tapi maksiat juga, seperti itu. Ya. Kalimat la tubikhuna, ya. Kalau bahasa bedanya, kalau bahasa ya itu bebasnya, tolong jangan ente hina kami dengan kalimat-kalimat seperti itu. Fa innal ana najwana min tubikhillahi ta'ala wa malaikatihi. Fa innal ana, dan sesungguhnya keadaan kami saat ini, najwana, kami menginginkan keselamatan, kami berharap agar selamat, min tubikhillahi ta'ala wa malaikatihi, dari hinaan Allah dan para malaikatnya Allah Subhanahu. Di akhirat para manusia
itu sangat menghindar untuk dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang enggak, kalau di dunia mau dihina sama Allah bodo amat. Yang terpenting di dunia gue dapat, begitu. Ya. Biarin gue jadi orang hina di hadapan Allah. Yang terpenting di dunia gue punya, begitu. Padahal nanti di akhirat semua manusia akan menghindarkan dirinya agar tidak dihina oleh Allah Subhanahu. Kalau udah dihina oleh Allah, udah alamat itu sudah. Udah alamat tuh orang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah